mahasiswa itu harus bisa menjadi agen of change, agen perubahan, agen of control sosial. Jadi mahasiswa, orang bisa dikatakan sebagai mahasiswa itu kalau dia bisa membawa perubahan, terutama bagi dirinya sendiri dan lingkungan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kirpod Koma Ilham Ramadan Podcast. Dengan saya Muhammad Azhar Safi'i sebagai host magang. Ya, pada podcast pertama kita ini kita kedatangan tamu yaitu Pak Diwa selaku Ketua Umum Koma Ilham Ramadan dan Mas Roni sebagai Ketua HMJM Universitas Islam Malang. Selamat datang Pak Diwa, Mas Roni. Gimana kabarnya nih sekarang, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya nih. Terima kasih sudah diundang. Alhamdulillah. Iya, Mas. Gimana nih? Kan sekarang kan lagi masa pandemi. Mas Diwa sekarang di masa pandemi ini lagi sibuk apa nih, Mas? Ya, masuk kuliah kemarin. Baru masuk kuliah, jadi ya sekarang kuliah aja sama ya kayak gini-gini nih. Ada program barunya HPG ya ini ya. Iya. Kirpod. Ya mungkin semoga teman-teman semuanya bisa mendapatkan barokah dan manfaat-manfaat ya. Amin. Amin. Iya nih, ngomong-ngomong Mas Roni nih. Saya dengar Mas Roni sekarang lagi sibuk skripsi nih, Mas. Iya. Gimana nih skripsinya, lancar? Alhamdulillah so far lancar. Lancar. Doain semoga cepat kelar lah ya. Amin. Gak usah lama-lama di Unisma. Oh, iya, Mas. Tapi jangan bosan ya, Mas. Iya lah. Masih lama terus. Iya. Ini nih sesama biru-biru. Iya. Kok sama ya? Oh iya. Hitam biru. Cuman beda pola. Iya. Iya. Iya nih, untuk podcast kali ini kita akan membahas tentang mahasiswa dan organisasi. Ngomong-ngomong tentang mahasiswa sama organisasi, pastinya Mas Diwa sama Mas Ron ini udah nggak asing dong sama kata mahasiswa. Apalagi Mas Diwa sama ini kan mengingat kita juga kan emang sebagai mahasiswa gitu. Tapi pasti juga ada beberapa orang yang belum tahu siapa sih mahasiswa itu. Nah, dari Pak Diwa dulu nih. Menurut Pak Diwa, mahasiswa itu apa sih? Siapa sih mahasiswa itu? Apakah mahasiswa itu cuma seorang yang menempuh pendidikan hanya untuk mendapatkan ijazah atau gimana nih? Ini sepertinya kepandangan hidup yang cukup dalam ini pertanyaannya Mas Ansor ini ya. Jadi sebenarnya yang mudah saja mahasiswa itu ya mahasiswa kan, seorang murid atau mungkin ya pelajar ya, tapi ya karena pertanyaannya cukup mendalam, ya saya berikan jawaban yang cukup mendalam. Iya. Jadi ya apa namanya? Baru mulai udah berat pembahasannya. Baru mulai. Waduh. Ini berat. Oh ya. Kirain mau kenalan dulu gitu kan, siapa tahu siapa ini Mas Roni siapa gitu Oh, kan. udah nggak apa-apa lah. Oh, udah kenal semua lah ya. Iya. Masya Allah. Oke, ya mungkin kalau soal mahasiswa ini ya Mas Roni juga mungkin paling tahu ya, lebih di atas kan. tingkatnya mungkin umurnya nggak tahu Mas ya. Sama. Nah, ya. Kalau mahasiswa ini tentunya kita jadi keinget kalau ketika kita kecil dulu gitu kan, kalau pengen ditanya cita-citanya apa, jadi insinyur, cita-citanya apa, oh jadi dokter. Nah, jadi ya kayak mahasiswa ini itu tingkat paling akhir ya istilahnya ya untuk masuk ke pintu tersebut gitu. Ya, ada yang jadi insinyur, jadi dokter, karena orang itu selalu berusaha untuk masuk ke itu tadi kan, mungkin yang mereka cita-citakan, mereka selalu impikan gitu ya mungkin Mas Ansor kan. Jadi ya mahasiswa ini ya gate-nya lah gitu kan. Iya. Makanya harus lebih mandiri, harus lebih istilahnya ya jauh lebih niat daripada sebelumnya. Oh, jadi emang kata Mas Diwa ini, jadi Mas Diwa itu bukan hanya sebagai seorang yang emang benar orang yang mengikuti pendidikan hanya untuk mendapat ijazah, tapi harus ada tujuan. Iya. Living the dream. Iya, benar-benar. Jadi benar-benar menjalani mimpinya seperti itu. Harus bisa dicapai gitu ya. Ikhtiarnya ya jalannya ini, Iya, mahasiswa ini. Ya nih kan tadi kan siapa sih mahasiswa? Nih buat
Mas Roni nih, kan tadi kan udah bahas nih. Tadi kan siapa sih mahasiswa itu? Nah, kata Mas Roni itu gimana sih apa mahasiswa yang ideal gitu, tolak ukur menjadi mahasiswa yang ideal itu yang gimana gitu? Apakah mahasiswa yang emang apa ya, yang lulus sesuai waktu 4 tahun gitu, atau 3,5, atau yang gimana gitu? Yang menjadi mahasiswa yang ideal itu yang bagaimana menurut Mas Roni? Nanyanya kayak gitu ya, mentang-mentangnya semester. Ini udah capek skripsi Bang Hasan. Kok gimana? Iya, 3,5, 4 tuh. Kan jujur saya. Mohon maaf Ya, mungkin. Mas Manggang misal, Mas Manggang. Jadi Masuk magang. mahasiswa yang ideal itu ya kayak gini. Sebelumnya saya mau mengingatkan dulu, banyak teman-teman yang jadi mahasiswa itu masih merasa dirinya kayak dulu kayak zaman SMA. Dan siswa itu waktu dulu kita SD sampai SMA. Kalau di dunia perkuliahan itu kan kita statusnya naik lah, jadi maha. Tahu kan maha itu apa? Kita mahasiswa kayak gitu. Mahasiswa itu orang atau seseorang itu, seorang pelajar bisa dikatakan mahasiswa itu kalau dia bisa, kan kebanyakan kayak pemerintah maupun para dosen-dosen yang pernah mengajar di kelas, mahasiswa itu harus bisa menjadi agen of change, agen perubahan, agen of control sosial. Jadi mahasiswa, orang bisa dikatakan sebagai mahasiswa itu kalau dia bisa membawa perubahan, terutama bagi dirinya sendiri dan lingkungan sekitar. Mungkin kayak gitu. Sekaligus agen of control sosial itu maksudnya kita sebagai orang yang beruntung. Karena kenapa saya mengatakan beruntung, di luar sana banyak sekali teman-teman yang tidak seberuntung kita bisa menempuh pendidikan sampai sekarang kayak gitu. Jadi kita harus membawa pengalaman atau ilmu yang pernah kita dapatkan di dunia kampus itu kembali ke daerah kita masing-masing sebagai kontrol sosial kayak gitu. Iya benar. Tadi kan Mas ngomong agen perubahan ya. Kan kalau kita agen perubahan, agen of change ya. Agen of change berarti kan kita kalau mengasah menjadi orang bisa merubah sesuatu itu pasti perlu yang namanya bukan hanya di bangku kuliah gitu. Tetapi juga harus ada wadah yang membentuk kita biar bisa merubah gitu. Iya. Nah, itu namanya organisasi. Nah, organisasi sendiri kan wadah atau sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama. Nah, tadi kan udah ngomongin mahasiswa, sekarang organisasi. Kan Mas Roni sama Pak Diwa ini kan pastinya mengikuti organisasinya masing-masing ya. Pak Diwa kan ikut UKM Kopassus Ramadan. Kalau si Mas Roni kan HMJM Universitas Islam Makassar. Iya. Pak Diwa nih, boleh dong. Pak Diwa ya. Jelasin gambaran umum lah. Gambaran umum Kopassus Ramadan itu organisasi yang mempunyai goals apa sih? Gambaran umumnya gimana? Ini mungkin sebelumnya aku dipanggilnya Pak, kalau Mas Roni panggilnya Mas ya. Iya. Nah, kebalik apa gimana ya? Oh iya. Mana ya? Oh yang namanya refleks atau spontanitas itu nggak bisa disalahkan. Oh iya. Itu sudah sesuai dengan bisa berarti teman-teman di sini semua maupun yang nonton bisa melihat lah kira-kira masih Tuhan mana kalau di yang paling panggil Pak sama Mas yang mana kelihatan dong. Ya ini mungkin kebetulan kan saya ketumnya, jadi mungkin kebetulan ngomongnya Pak-Pakan. Nah itu sebenarnya emang saya manggil Pak Hambas itu emang sudah kebiasaan gitu sebelumnya panggil Pak. Tapi ya mungkin kata Mas Roni masuk akal juga. Iya. Iya. Ya udahlah. Gimana? Yang lebih tahu. Jadi gimana? UKM Kopra coba. UKM Kopma ya, Iya, tentang UKM Kopma, iya. tentang umumnya itu. Gambaran Oke. umum tujuannya itu gimana? Bergerak di mana? Siap. Boleh dimulai. Ya. Oh boleh. Ya kalau misalkan dari organisasi UKM Kopma ini kan namanya saja sudah UKM gitu, unit kreativitas mahasiswa gitu kan teman-teman. Iya betul. Jadi arah tujuan dari organisasi di UKM ini adalah untuk mengembangkan dan memajukan bakat minat si anggota-anggotanya seperti itu yang masuk ke UKM itu. Nah, untuk si istilahnya banyak kan UKM, ada yang UKM-nya ke
musik, ke tari. Nah berarti kan yang mungkin hobinya ke sana, ke musik, ke tari. Nah untuk koperasi mahasiswa Irama dan Unisma ini itu ya apa namanya berminat ke koperasi dan ya kewirausahaan gitu kan. Nah yang ke berbisnis dan semacamnya gitu ya. Nah apa namanya mungkin perbedaan yang paling menonjol itu pada hakikatnya koperasi ini itu sebuah badan usaha gitu, perusahaan. Jadi kenapa mungkin dari segi administrasi apa namanya dari segi ya organisasiannya itu lebih kompleks di Kopma itu mungkin ya karena badan usaha gitu ya kalau di Kopma ini gitu kan terbagi dua gitu apa namanya istilahnya aspek di Kopma ada organisasian itu ada ke perusahaan gitu. Jadi apa namanya ada di mana organisasi tadi itu lebih kayak ke pelatihan dan mungkin juga nanti kalau ada gathering pokoknya acara-acara gitu kan. Nah itu organisasi gitu kan. Nah satu lagi itu ada di badan usaha. Nah ini lebih ke retail mungkin terus juga apa namanya di kami itu ya ada apa istilahnya partnership dengan bisnis yang lain seperti itu. Jadi apa namanya terbagi dua akan si usaha dan organisasi tadi gitu kan. Nah makanya apa namanya dari segi teman-teman gitu ya kebanyakan yang masuk Kopma itu ya kalau bukan karena untuk ingin tahu koperasi ya ingin tahu bisnis berbisnis gitu karena kita langsung terjun dan apa namanya apa istilahnya ya mengajak teman-teman gitu untuk berwirausaha bersama bagaimana apa namanya bertotalitas gitu kan terjun di lapangan apa namanya seperti apa gitu bisnis gitu kan dan pengelolaannya dan juga ya tadi itu secara organisasian seperti ya ini ya teman-teman APG ini kan membuat podcast seperti ini gitu. Nah terus juga masih banyak yang lainnya lah seperti itulah intinya pada segi acara mungkin silakan. Oh, jadi emang apa mahasiswa nih bagi mahasiswa baru ataupun yang lama ini kalau bagi mahasiswa yang mempunyai talent di wirausaha, nah ini minat juga nggak apa-apa. Ya, minat. Nah ini sangat apa ya? Emang ini tempatnya gitu. Emang tempatnya buat berusaha, mengasah gitu ya. Oke. Ya. Oh, berarti dapat dua ya organisasinya dapat, usahanya juga bisnisnya belajar bisnisnya dapat. Iya gitu. Komplit. Dan juga koperasi udah berbadan hukum juga kan? Kalau sekarang masih proses sih mas. Oh masih proses. Iya, masih proses. Jadi apa namanya ada cuman tinggal beberapa kendala lah. Tapi insya Allah semoga tahun ini bisa diselesaikan semuanya. Amin. Oh ya nih mas, tadi kan udah dijelasin tentang UKM Kopma Ramadan itu seperti apa. Nah coba mas Roni boleh dong jelasin apa sih organisasi apa di HMJ Universitas Malang itu? Oke. HMJ. Ya, kita ngulik dulu nih dari kepanjangan dari HMJ. Himpunan Mahasiswa Jurusan. Himpunan itu kan artinya perkumpulan. Kita menghimpun teman-teman. Di HMJ sendiri apa sih output mungkin dari teman-teman yang didapat ketika nanti ikut join dengan HMJ manajemen ini. Yang pertama, HMJ sendiri itu adanya HMJ buat sebagai tangan kanan dari Kaprodi atau ketua jurusan, yang mana seperti yang kayak semisal kita itu fokusnya dalam pengembangan potensi dari teman-teman dari mengajarkan tentang public speaking, terus time management, bagaimana memanajemen waktu untuk dirinya, terus bagaimana kita problem solving. Kayak kita bagaimana mengatasi sebuah masalah itu ketika nanti mungkin teman-teman sudah lulus dan terjun ke dunia kerja itu sudah nggak kaget lagi dengan hal-hal begituan. Karena sudah terbiasa gitu. Di HMJ kita sudah diajarin dengan kegiatan-kegiatan, event-event yang kita buat, kita tuntut atau kita ajarkan untuk teman-teman pengurus yang join dengan kita itu 3 hal tadi yang terpenting. Dan juga pastinya poin lebihnya yaitu kita juga bisa menambah relasi, teman juga, nambah pengalaman, dan yang pasti HMJ ini nanti akan
bisa dikatakan untuk bisa menjadi batu loncatan teman-teman juga untuk bisa sukses ke depannya. Karena nggak bisa dipungkiri, kebanyakan alumni-alumni HMJ sendiri sekarang sudah banyak yang sukses di luar sana. Alhamdulillah. Semoga Jadi orang penting lah di instansi pemerintah maupun dia Wow. sudah punya bisnis. Semoga Mas Roni juga ini. Setelah saya juga salah satu juga. Ini Mas Diwa. Mas Ansor sebagai host, semoga segera dikontrak oleh Koma ya. Iya, masih magang. Jadi kalau masih gugup-gugup ya malumnya. Ini cuma buat pajangan atau boleh diminum? Diminum aja. Oh, boleh diminum. Haus lah. Boleh Mas ya. Ini soalnya pertanyaannya berat ya. Jadi butuh apa? Energi lebih gitu ya. Tadi di briefing katanya ngobrol santai ketika take kamera nyala nanyanya gini ya. Oh iya. Langsung jos. Beda ya. Beda ya. Oh gitu ya. Karmanya gitu ya. Di belakang menusuk ini ya. Ini masih ada lagi, dikit lagi. Langsung dikit lagi ya. Masih banyak. Mau banyak ya? Iya, oke lanjut. Iya nih tadi kan udah ngomongin tentang apa gambaran umum dari Kopmedam Ramadan dan HMJ itu sendiri ya. Nah pastinya kan kita juga kalau berorganisasi itu tidak lupa dengan kita sebagai menjadi mahasiswa gitu ya, ya nggak sih? Jadi walaupun kita berorganisasi tapi tetap kita itu di akademik atau di mahasiswa itu perkuliahan tetap harus jalan. Iya. Nah untuk Pak Diwa sendiri nih, Pak Diwa kan ikut organisasi ya, masih apa kuliah ya. Nah gimana sih buat ngaturnya itu atau Iya. gimana itu? Oke. Berat lagi dong. Ini Ini mungkin buat teman-teman tahu ini syutingnya jam berapa ya tadi ya? Jam 9. Oke, kita tadi prepare rencana mau take videonya tuh 6:30. Habis maghrib. Tapi kok jadinya jam 9 baru mulai ya. 9 malam. biasa ada drama-drama. Jadi apa namanya, kami juga dari saya sendiri apa namanya ketum Kopma, Mas Roni juga ketumnya MJM, bukannya apa namanya bukannya apa ya paling benar lah ya, tapi punya salah juga. Jadi apalagi ini sudah mulai malam gitu kan. Iya. Jadi tahu lah ya sebisanya gitu Oh, ya. iya. Apa kan. Ngobrolnya agak ngawur, dimaklumi lah. Gitu ya. Nah, jadi biasanya tadi namanya mengatur waktu antara organisasi Iya. dan kita Jadi biasanya mungkin teman-teman itu cuma mahasiswa saja gitu kan, setelah kuliah langsung kosan atau mungkin sekarang di kosan terus-terusan gitu kan. Iya. Nah, kalau misalkan apa namanya punya organisasi juga, punya mungkin ada part time ya Mas Ansor ya, Iya. ada Mas Roni juga kemarin sempat kan Mas ya seperti itu kan. Ya intinya kita itu harus bisa mengatur prioritas seperti itu karena skala prioritas itu sangat perlu dibuat gitu kan, karena apa namanya berbagai job desk kita di sana, di organisasi, di part-time, tadi mahasiswa itu kan semuanya amanah ya, dan amanah ini ada yang sangat menonjol, ada yang biasa aja gitu kan. Nah ini tuh ya harus di ranking seperti itu sekiranya mungkin contoh misal gitu Mas Ansor nih kan kos magang nih sekarang kan. Nah kebetulan di apa namanya di sisi perkuliahannya lagi senggang gitu kan, ya berarti kan karena hostnya itu harus menonjol ya berarti harus diprioritaskan gitu kan. Secara apa hostnya gitu, apa namanya skala prioritas tadi gitu. Jadi yang paling penting apa, habis itu bawahnya apa gitu. Jadi istilahnya kita bisa ya apa namanya ya ini juga ikhtiar gitu kan, ini juga mencoba gitu, berusaha, entah nanti hasilnya seperti apa, yang penting kita berusaha sebaik mungkin gitu kan. Pasti gak mungkin enggak yang namanya bentrok sama apa, gak mungkin enggak ada masalah tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba misalnya kita nggak kepikiran apa gitu kan. Apalagi kalau di organisasi gitu kan, ya mungkin di pekerjaan juga sama, ada acara-acara yang mungkin kita udah rencanakan sedemikian rupa, sekeren rupa gitu kan, tahu-tahu jebret ada pandemi gitu kan. Jadi harus online ya Mas ya gitu. Atau mungkin teman-teman yang biasanya disuruh rapat yang 7 datangnya jam 8 gitu kan, siapa tahu di jalannya mesti apa namanya nyelamatin orang ketabrakan gitu kan. Jadi nggak tahu kan Mas. Jadi apa namanya yang penting diusahakan gitu untuk mengatur skala prioritas tadi gitu.
Kayak seperti itu Mas, Iya. soal time management dari Jadi memang Pasti. kalau kita mengikuti organisasi dan berkuliah, pastinya kita itu harus mempunyai skala prioritas mana yang lebih penting didahulukan gitu. Nah pastinya Mas Roni juga nggak beda jauh dong, Oh, iya. pasti skala prioritas dulu. Nah Mas Roni nih, lebih senior. iya Mas kan ini Mas mengikuti organisasi kan pastinya nggak cuman hanya mulai dari kampus nih. Saya dengar kan udah mulai dari SMA mungkin ya Mas. Iya. SMA atau SMP itu. SMP. Nah, Mas ini kan berarti di dunia organisasi ini udah udah banyak sepak terjangnya udah pernah di sini di Masya sekolah. Allah. Nah, Mas ini mengikuti mengikuti motivasi untuk mengikuti organisasi itu bisa sampai dari SMP mengikuti organisasi itu motivasinya gimana itu Mas? Kok sampai sekarang pun tetap ikut organisasi? Gimana ya? Nggak tahu juga kalau ditanya alasannya. Atau emang hobi? Iya. Karena gabut ya. Kalau cuma kita coba deh dibayangin. Aku sempat tuh kadang kalau lagi di kosan gitu mikir teman-teman yang mungkin yang cuma kupu-kupu gitu kuliah pulang itu ya kuliah kita tahu sendirilah, kita masuk dosen jelasin bla 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 bla. Apalagi sekarang Mas. Terus dia apalagi sekarang tugas presentasi Iya. gitu-gitu doang. Ya kalau kita punya oportunitas kayak gitu terus nggak ada punya kesibukan lain, ya pasti hidup kita kayak nggak berwarna gitu loh. Flat aja. Flat aja nih. Maka dari itu gitu ya. Kok kaget ya kalau ini masih refleks masih ini. Kamu nggak tahu ya? Aku kalau siang tuh panggil Roni, kalau malam Rona. Itu tadi cuma bercanda. Kirain bercanda. Bercanda. Iya. Ya buat biar Balik sama ini nggak biar tahu. rame, biar rame. Tapi Ya. minum dulu. Ada kering ya kering. Nah tadi kan udah bahas tentang mahasiswa sama organisasi. Oh iya nih, ngomong-ngomong Pak Diwa, kayaknya emang baru baru jadi ketum ya. Aduh. Baru pilih. Iya baru terpilih ketum ya. Udah berapa bulan? Kebetulannya seperti itu. Ya biasa dari Januari ya. Oh, berarti tiga bulan berarti ya, 3 bulan jalan. 2,5. 2,5 ya. 3 bulan jalan. 2,5 Oh iya udah ya. Nah kan Pak Ketum kan baru terpilih nih ya. Tentunya masih magang ya. Iya. Sampai kayak apa? Masih magang gitu ya. Mohon maaf. Kan baru terpilih. Mm-mm. Nah baru terpilih ini progres dari Pak Ketum itu untuk Kopma itu kedepannya mau di gimana sih Kopma itu? Oke. Ini bukan intermezzo ya ini kayaknya ya, langsung abot-abot juga ya kayak. Wah kalau harus yang apa? Nah, kira kan Mas Ori dulu tadi kan ya nggak apa-apa. Kalau misalkan dari aku sendiri sih satu periode ke depan ini karena memang harus namanya ini ya kehidupan kita harus selalu adaptif gitu kan karena selalu ada namanya seleksi alam gitu kan. Siapa yang bisa menyesuaikan dirinya dengan lingkungan ya itu yang bisa terus lanjutkan. Maka dari itu di zaman-zaman kayak new normal kayak gini, pandemi kemarin sempat kan, jadi kayak kita masih mencoba untuk lebih ke kayak ini acara-acara seperti ini gitu kan ya Mas Ansor ya, podcast. Jadi lebih kayak ke branding dari Kopma sendiri gitu kan. Sekarang juga kita kita ngajak Mas Roni gitu kan ya, ketua MJM gitu kan, jadi supaya ya kita saling istilahnya ya berbranding bersama lah seperti itu gitu kan. Jadi karena itu tadi new normal itu kan memaksakan kita yang tadinya selalu dekat jadi tidak lagi dekat seperti itu, tapi tetap saja dekat di hati kan, insya Allah kan seperti itu. Jadi ya supaya dekat lagi gitu kan, lebih kenal, lebih dekat gitu kan, tak kenal maka ta'aruf kan. Nah makanya
ke depan ini mungkin segala proker dari periode ini fokus pertama di branding itu, terus kedua ya terus di apa namanya di bagian usaha juga mungkin lebih ke kayak workshop begitu, atau mungkin ya media sosialnya juga lebih digencarkan kayak gitu kan. Jadi ya intinya kita selalu mencoba bisa adaptif dengan perubahan lingkungan seperti itu. Menyesuaikan dengan Insya Allah, tentunya dengan inovasi-inovasi khas Kopma ya seperti itu ya. Itu sih, itu aja. Nggak lebih habis Kopma mungkin Mas Roni ya. Tanya lagi dari tanyain. Oh iya, paling untuk sekarang gitu. Oh itu aja. Oke, siap. Kalau mau bahas itu berarti nanti ngundangnya peramal. Kita kan nggak tahu kan. Nah iya. Bahwa kan siapa tahu, kan rencana, ngomongin rencana, siapa tahu periode ini dan depannya gitu kan udah direncanakan seperti apa kan. Mas Roni sendiri kan sekarang lagi nggarap skripsi nih. Nah, kan kalau skripsi kan pasti udah di semester akhir lah. Iya. Nah, rencana Mas Roni ini gimana nih? Setelah selesai skripsi, setelah wisuda itu Mas mau lanjut S2 atau langsung kerja atau ngapain nih Mas rencana Mas itu setelah selesai? Yang pasti nikah ya. Oh itu nggak tahu tapi. Salahnya udah ada. Ini. Enggak lah. Nikah tuh nomor 27 lah. Di 1 sampai 26 tuh masih ada lah pencapaian. Ngomongnya 27, awas aja 7-nya hilang gitu. Enggak. Yang penting ya nanti rencana setelah lulus kuliah pengennya sih S2. Oh, Pengennya S2, cuma scholarship harus beasiswa karena ya seumuran kita kalau masih bebanin orang tua nggak enak lah. Oh iya. Kalau udah beban keluarga nggak enak gitu. Enggak. Kita kebanggaan keluarga, kebanggaan keluarga semuanya. Amin. Kita kebanggaan amin. Nah kayak gitu. Tapi harus scholarship, harus beasiswa karena ya karena udah nggak pengen bebanin orang tua lagi. Kalau memang nanti belum ada rezeki untuk itu ya mungkin kerja dulu lah, karena S2 kan nggak usah buru-buru, nggak apa-apa, santai. Kita mau 4 atau 5 tahun lagi S2 kan bisa masih kayak gitu. Terus juga emang saya dengar kalau S2 itu emang apa ya, SPP registrasinya itu lebih mahal daripada S1. Pasti iya. Soalnya gini, saya kan pertanyaannya ke mahasiswa UM yang sedang menempuh di S2 gitu. Katanya kalau di S2 itu kampus itu sudah menganggap kalau mahasiswa itu emang sudah mampu bisa membayar sendiri. Jadi biayanya juga lebih mahal karena kampus itu menganggap dia itu sudah tidak ditanggung sama orang tua tapi udah bisa ditanggung sendiri gitu. Emang S2 kan kebanyakan yang ngambil S2 kan nggak cuman yang satu S2 tapi kebanyakan kan nggak orang terburu-buru banyak. Nah iya makanya itu kan makanya lebih mahal gitu. Iya, orang-orang kan punya ini ya Mas Ansor ya, punya timeline-nya masing-masing gitu. Ada yang mungkin contoh paling nyata itu Presiden Amerika itu kan ya Barack Obama, dia presiden nomor 40. Lah, Trump 70 masuk jadi presiden gitu kan. Macam-macam gitu emang. Timeline orang-orang beda-beda, jadi kayak kita ya fokus aja sama diri kita gitu kan. Kita jangan lupa bahagia, kita jangan karena untuk kebahagiaan itu bukan orang lain tapi diri kita sendiri kan, seperti itu ya Mas Roni ya. Iya. Yang penting gini sih, kalau menurut aku kita boleh merencanakan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan kita mau ngapain. Nah, itu. Yang penting jangan lupa kita harus tetap realistis apa yang depan kita itu yang harus kita kerjakan sekarang. Misal aku kayak skripsi, bolehlah berandai-andai atau berencana 1, 2 atau 5 tahun ke depan mau ngapain. Cuma yang ada depan kita tuh harus kita selesaikan dulu. Ya semuanya akan berjalan lah. Kita jalani nanti pasti kita akan menemukan sebuah titik balik kehidupan. Bukan titik balik, kayak gini. Kejadian yang nggak kita duga gitu. Kayak misal kayak Mas Diwa deh dulu waktu awal kuliah, bayangin nggak atau punya pikiran nggak bisa sampai sekarang menjadi ketua? Nggak ada kan? Saya juga dulu nggak pengen Mas jadi ketua. kayak ini nikmati proses saja kayak gitu. Nanti pasti ada hal-hal yang menakjubkan atau sebuah
Hidayah. sebuah apa? Bukan hidayah, kayak Jalan gitu. Oh iya, Kayak susah. pintunya. Bukan pintu. Wah ini Gimana? Mbak Dina gimana Mbak Dina? Kan tadi apa Mbak Rona? Semakin malam kayak susah ya. Iya, Ya begini. ya nggak apa-apa. Saya juga sama, siang-siang Diwa, malam-malam Dwi. Hal-hal yang menakjubkan, maksudnya yang membuat kita oh ternyata gini ya. Oh iya. Iya, Susah ngomongnya. Pokoknya pasti teman-teman semuanya paham lah. filosofis ini Mas ya. Pokoknya nikmatin proses, Iya. nikmatin proses. Karena banyak kan orang itu nggak mau proses, semuanya pengennya serba instan. Nah, apalagi generasi milenial zaman sekarang. Iya. Lebih ke simple jadi Pengennya instan yang gitu. serba cepat ada. Mm-mm. Nah, pengen itu langsung ada, ya nggak bisa. Padahal mie instan aja butuh 3 menit buat Karena jadi. semua orang tuh malas untuk berproses melewati Iya. proses. Padahal sebenarnya kalau kita mau menikmati proses itu sebenarnya enak banget loh. Maksudnya pasti ada hal-hal yang nggak kita pikirkan, nggak kita rencanakan, Tapi kita dapatkan gitu. Iya. Itu sih Mas apa yang aku tekankan juga ya ke teman-teman gitu. Jadi kita jangan terlalu fokus sama hasil akhir gitu kan. Karena proses ini yang justru bisa meningkatkan value hidup kita, bisa meningkatkan istilahnya nilai-nilai tadi gitu. Jadi yang membuat kita lebih berpengalaman, dewasa, pemikirannya lebih wow gitu kan. Bukan dari hasilnya tapi dari prosesnya gitu. Karena proses itu yang kita menghadapi ini bagaimana gitu kan. Jadi ketika seseorang menemukan suatu error dalam hidupnya, itu dia bakal mencoba untuk mencari solusi gitu kan. Alhasil kan dari solusi itu membuka jalan baru yang yaitu tadi pemikirannya bakal berubah ke arah ya insya Allah lebih baik seperti itu ya Mas Ansor ya. Jadi emang kata Mas Roni itu seandai-andai itu nggak apa-apa ya. Tapi kata seandai-andai kan kata Mas Roni nggak apa-apa. Tapi kata saya gini Mas, kata saya sih gini, saya punya prinsip sendiri. Oh iya Mas Magang. Nih, kita itu kata saya sih mimpi tinggi itu janganlah mimpi tinggi. Kalau kita nggak ada usahanya gitu, nggak dibahas dengan action. Soalnya misalkan kita punya mimpi tinggi tapi nggak diberi action, ya sama aja mengecewakan orang-orang yang telah kita kita kan misalkan ngomong saya ini mau jadi ini kan yang mendengarkan, mengecewakan yang sudah mendengarkan gitu. Misalkan saya kan mau ke orang tua gitu, saya mau ini kan dia mau jadi ini ternyata dia itu action nggak ada tapi cita-citanya tinggi banget gitu kan. Berarti kalau yang kayak gitu kan sama aja udah menyakiti, terus sama aja kayak ngomong kosong gitu. Jadi kata saya sih ya nggak apa-apa tinggi tapi harus dibarengi. Tapi kalau nggak dibarengi ya nggak usah lu mimpi, jangan harap mimpi tinggi tapi nggak ada action. Tapi ada loh Mas Ansor itu yang pas kita gak jadi itu malah bahagia sebenarnya. Yes, dia malah nggak bisa jadi orang bagus kayak gini gitu kan. Yes, malah senang gitu kan. Penderitaan kita kan ada. Gimana coba kalau kayak gitu? Ya itu beda cerita itu. Emang karena dia emang Lebih psikopat. iya. Gini, aku pernah dengar salah satu public figure yang pernah ngomong kayak gini. Bertinggilah setinggi langit, bermimpilah setinggi langit, asalkan langit itu masih kelihatan. Ya kita bolehlah mengandai-andai setinggi mungkin. Yang penting yang masih kelihatan. Kita harus ya balik tadi, kita harus realistis. Kita lihat diri kita yang sekarang, terus kita bermimpi ya. Dan untuk mencapai sebuah mimpi itu kira-kira ada step-step plan apa nih yang harus dilakukan agar bisa sampai ke titik mimpi atau target yang kita impikan itu tadi kayak gitu. Ada juga yang gini Mas, kita harus mimpi maksudnya ya terbang setinggi-tingginya gitu kan, supaya pas jatuh tuh ke awan. Ya jatuh itu Maksudnya paling nggak jadi nggak begitu. bintang-bintangnya. Iya, jadi pas ketika kita masih standar yang sangat tinggi, pas lagi menjalani hal ini mungkin tiba-tiba nggak sesuai ekspektasi. Minimal kan ada standar yang nggak mengecewakan banget lah gitu, nggak terlalu menyakitkan. Tapi katanya tetap walaupun ngomong kayak gitu pastinya kalau ngomong kayak gitu berarti pastinya ada jalan ada usahanya gitu. Tapi kalau nggak ada usahanya otomatis itu nggak bakal jadi itu malah jatuhnya ngomong kosong. Jadi ngomong kayak gitu ya cuman itu kosong berguling-galing kayak gitu. Ya nih tadi kan di awal kan kita bahas tentang mahasiswa sama organisasi ini ya. Nah kata Mas Diwa nih. Wah iya, jadi Mas Diwa sama Pak Diwa ya. Ya pokoknya itulah.
turun kehormatannya turun. Makin lama bukannya makin tua malah makin muda. Dari Pak jadi Mas. Ya udahlah, pokoknya Makin gitu. gak hormat kamu. Pokoknya gitulah. Nah, nih menurut Pak Diwan nih, menurut iya. Pak Diwan nih gini lah. Oh mungkin naik lagi ya. Antara akademis berarti kan kuliah, sama Oke. organisasi itu lebih pentingan mana nih? Waduh, yang ini nggak bisa pakai dan lah. Maksudnya ini kan atau kan? Iya, ini Maksudnya dan gitu kan nggak bisa. Nah ini untuk semua lah, ini semua jangan kita juga tahu lah ini lah. Karena gini ya, maksudnya apa namanya di setiap lini itu ada baiknya, ada buruknya masing-masing. Iya. Tergantung kita dalam menjalaninya seperti apa. Karena aku Iya. pernah bilang mungkin ke Mas Rudi juga pernah, ke Ansor juga, mungkin teman-teman juga ya yang sempat ketemu sama aku juga gitu. Bahwasanya ketika kita apa namanya adil gitu istilahnya, bukan ketika kita sama rata gitu kan, tapi ketika kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu kan. Jadi ketika porsi di akademis itu sesuai, nah ini yang tadi yang kita harapkan. Dan apa namanya porsi yang kita tempatkan di organisasi sesuai, nah ini yang bagus gitu kita harapkan. Tapi ketika sudah berlebihan atau mungkin kekurangan gitu kan, ini yang bahaya. Jadi apa namanya akademis organisasi dua-duanya baik. Yang penting kita bisa menempatkan porsi sesuai menempatkannya dengan sesuai porsinya. Oh iya betul. Gitu. Kalau dari Mas Roni sendiri Adil. gimana ya? Penting mana antara akademik sama organisasi? Masya Allah. Kalau ditanya penting mana, keduanya sama-sama penting ya. Iya. Ya, seperti yang disampaikan Mas Diwa tadi, ngomongin tentang prioritas. Jadi apa namanya, balik ke tujuan awal kita dulu. Ketika setelah lulus SMA, kita kuliah itu tujuannya apa? Untuk menimba ilmu. Menimba ilmu itu kalau kita ngomongin kita mencari ilmu itu nggak hanya di kelas. Ada orang yang ngomong gitu, bisa di mana aja. Nah, ya kayak gitu. Tergantung balik ke diri kita masing-masing. Kalau kamu memang merasa diri kamu menemukan potensi atau kamu merasa passionate di bidang itu, maka tekunilah. Tapi jangan lupa pendidikan itu tetap penting. Tujuan awal dari kita kuliah itu apa? Yaitu akademik tetap nomor satu, nggak bisa dinomorduakan. Meskipun teman-teman udah nyaman dengan dunia organisasi ya, karena kebanyakan para aktivis-aktivis itu ketika mereka sudah nyaman, mereka lupa dengan tujuan tujuan awal dia dulu kuliah, yaitu untuk belajar itu sendiri. Kayak gitu. Kalau menurut aku seimbang ya, harus seimbang. Oh, benar-benar ya. Gitu. Ini saya nambahin ya. Nah, Sebenarnya jawabannya emang pasti sama semua, cuman saya mau menambahin. oh iya. Kan emang benar. Emang kalau kita ditanya lebih penting mana sih? Lebih penting organisasi atau akademik? Sebenarnya itu lebih lebih bukan dibandingkan, tapi disandingkan gitu. Jadi sama-sama akademi sama organisasi disandingkan tapi bukan dibandingkan kemana gitu. Jadi ibarat akademi sama organisasi itu kaki kanan kita itu organisasi, kaki kiri kita itu akademis. Nah jadi kita kalau berjalan kan pastinya harus memakai dua kaki gitu. Kalau salah satunya kita tidak berfungsi ataupun emang tidak seimbang gitu, pastinya kan ada pincangnya ya, ibarat kayak gitu lah. Berarti emang yang saya bisa tarik simpulan dari ini emang sama-sama penting. Iya. Tapi bukan dibandingkan tapi disandingkan gitu. Siapa Ya udah gak magang nih. enggak. Siap-siap di kontrak ini. Siap-siap nanti manajernya host. Siap. Aduh. Ya alhamdulillah acara udah selesai. Terima kasih untuk Pak Diwa, Cepet banget, Mas woy. Roni. Iya nih, ada kendala yang emang Kendala ya? Iya kendala ini emang. Kendala. Harusnya sih masih ada banyak Waktu juga kendala ya? Iya. Sama ini lah ya, itu ada kendala. Makasih banget ya Mas Roni, Pak Diwa yang udah nyempatin. Sama-sama. Iya. Terima kasih juga udah diundang. Ya, udah nyempatin ini. Pastinya kan butuh perjuangan nih untuk datang ke sini. Maaf banget nih kalau Iya. mengganggu waktunya. Ya, semoga dalam obrolan kita ini bisa bermanfaat, dan terima kasih semuanya yang sudah membantu Kirpot ini, dan ya terima kasih. Nah, untuk
nanti ke depannya, nantikan ya Kirpot ke depannya, soalnya pastinya Kirpot ini akan menyajikan informasi-informasi penting dan tamu-tamu penting lainnya. Jadi selalu apa ya? Selalu update lah sama Kirpot. Soalnya Kirpot ini enggak pertama dan pastinya ada kedua, ketiga. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.